Assalamualaikum, salam literasi. Putu buku masih dalam suasana Ramadan 1445 Hijriah dengan semangat Ramadan bulan literasi. Ayo cerita apa yang kita baca. Bersama saya satu buku, ini buku terbitan tahun 2007, sebenarnya cukup sudah lama di rak buku saya, tapi kok saya tiba-tiba terpikir ngomongin tentang buku ini. Judulnya Marketing Muhammad, ya. Strategi andal dan jitu praktik bisnis Nabi Muhammad SAW. Ini ditulis oleh dua pengusaha, dua praktisi, dua eksekutif muda lah saat itu, yaitu Tarik Gunara dan Utus Hardiono Sudibyo. Buku ini diterbitkan di Bandung ya. Penerbitnya Madania Prima. Ya, sebenarnya layaknya buku-buku serial manajemen gitu ya, marketingnya. Tapi dia dalam sudut pandang Nabi Muhammad SAW. Di dalam pengantar penerbitnya sempat dinukil oleh penerbit ya bahwa dia apa yang dilakukan dua penulis ini sejalan dengan yang disampaikan Yusuf Qaradawi dalam bukunya. Bukunya Yusuf Qaradawi itu adalah Norma dan Etika Ekonomi Islam. Bahwa ekonomi Islam itu sebenarnya adalah ekonomi yang berketuhanan, yang basisnya spiritual gitu. Jadi ekonomi dan basis. Nah, buku ini lebih khusus lagi pada marketingnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi marketing dengan gaya Nabi Muhammad. Tentu dengan sudut pandang yang dengan praktisi ya. Jadi kedua orang ini sekalian tak ceritakan dulu lah. Saya sebenarnya juga nggak terlalu ini ya. Saya baru tahu di buku ini ya, Pak Tarik Gunara. Ini kalau di sini sih dia wakil direktur ya, public speaker ya, penulis buku Hidup Kaya Tanpa Uang. Lalu Utus Hardiono Sudibyo ini chief sales ya, sama di perusahaan yang sama ya, marketing konsultan di Islamic Strategic Marketing ya. Public speaker juga dan seorang penulis. Sama-sama tinggal di Bandung. Kegiatannya mereka banyak ya. Ini saya pikir sih mereka sering berinteraksi dalam kegiatan-kegiatan training marketing dengan basis keyakinan, basis agama ya. Sehingga akhirnya kenapa nggak bikin? Mungkin begitu ya. Saya menduga-duga aja ya. Kenapa nggak nyusun buku bareng nih? Gitu. Nah akhirnya jadi buku ini. Seperti biasa ini putu buku bukan review buku secara serius, tapi hanya apa yang saya pikirkan dan apa yang saya rasakan setelah saya berinteraksi dengan buku ini. Dan yang saya lakukan juga seperti biasa, saya bikin coretan yang masih gaya orang lama ya. Saya ambil kertas, saya taruh, saya coret-coret isi buku itu dalam versi saya. Saya kadang-kadang main comot beberapa. Tapi yang jelas memang membaca buku ini bisa dirasakan secara umum. Jadi pendekatannya umum lalu merujuk, itu lebih nyaman. Ada beberapa gambar-gambar skema yang akan sangat membantu ya, akan sangat membantu teman-teman membangun main map ya, peta pikirannya buku ini tuh bisa dibaca dengan skema-skema yang ada di dalam buku ini, atau ya lihat di daftar isinya. Walaupun nanti ada beberapa contoh-contoh produk ya, produk-produk yang langsung dituliskan oleh penulis ya, langsung dari teknis ya. Kalau iklan ini, marketing ini, contoh produknya ini gitu. Nah, secara umum ini seperti dengan susunan bukunya ya. Susunan bukunya itu dia terdiri dari 5 bagian, ya, 5 bagian dengan pengantar penerbit dan pendahuluan. Ya, tadi pengantar penerbit salah satunya yang tadi saya sampaikan ya, menukil bukunya Yusuf Qaradawi. Ya, ini semacam apa ya? Bentukannya. Kalau ekonomi Islam itu ekonomi berbasis Islam, maka turunannya adalah bagaimana cara menjual seperti apa yang dilakukan Rasulullah gitu. Tapi dengan pendekatan yang ilmiah ya, akademis gitu ya. Jadi ada bagian pertama itu mind share. Jadi men-share pikiran. Yang kedua itu market share. Yang ketiga itu heart share. Kemudian yang keempat soul share. Lalu yang kelima adalah soul marketing. Kebayang ya? Saya pikir teman-teman
tak ceritain poin-poinnya tadi udah mulai kebayang arahnya mana nih. Jadi kalau mindset itu secara umum ya, mindset itu strategik sebenarnya. Ini bicara tentang strategi. Dalam mindset ya, berarti cara berbagi tapi dari sudut pandang pikiran konsepnya ya. Itu di strategi, dan apa yang ada di bahasan itu adalah segmentasi ya, target dan positioning. Jadi produk kita ini segmennya mana, kemudian targetnya apa, dan posisinya apa, positioningnya apa dalam entah dengan pesaingnya, entah dengan konsumennya. Dan berikutnya market share. Market share ini taktik. Jadi kalau mindset itu strategik, market share itu adalah taktik. Dalam market share ini ada diferensiasi ya, pembeda cara menampilkan produk yang berbeda gitu kan, diferensiasi. Ada marketing mix ya, pemasaran dengan di mixer, dicampur ya, dan selling, menjual. Kemudian ada heart share, pakai hati. Ini brand ya, proses and service. Bahkan dapat bahasan tentang manajemen Venus itu ada di Heart nih. Manajemen kan sering, kalau ada beberapa buku kan membahas manajemen Venus kan, manajemen keperempuanan gitu. Jadi bagaimana perempuan diletakkan dalam negosiasi sehingga lebih lancar dan sebagainya. Kalau di sini pendekatannya justru Heart, ini yang penting pakai hati. Maka kita bicara tentang brand, bicara tentang proses, bicara tentang layanan, service. Nah, keempat ini ngebangun loyalty customer, membangun konsumen yang loyal ya. Dan ini adalah jangka panjang, ikatan jangka panjang berbasis pada loyalitas. Jadi mind share, market share, heart share itu ya, entah itu segmentasi, target, positioning, diferensiasi, market mix, selling gitu ya, brand, proses, dan service tadi, layanan tadi, itu semua ngebangun pusatnya ujungnya pada loyalty customer. Dan ini adalah long term relationship based on loyalty. Jadi ini secara jangka panjang basisnya adalah loyalitas gitu. Nah, ini kalau di buku ini diceritain ya hadis-hadisnya ya, apa contohnya yang dilakukan Rasulullah, bagaimana cara dia berdagang, bagaimana dia saat sebelum diangkat menjadi nabi dia sudah menjadi eksekutif muda, memimpin kabilah dagangnya pamannya Ali bin Abi Thalib yang bahkan sampai berkenalan dengan Khadijah dan sebagainya. Oh, itu luar biasa. Teman-teman akan mendapatkan cara pandang strategi marketing modern dari sudut pandang Islam. Jadi kita akan merasakan itu, dan ini saya pikir kalau buat teman-teman yang yang memang praktisi dagang, rasanya kayaknya perlu nih membaca buku ini, atau minimal sekilas ngebaca lah, biar tahu, biar punya bandingannya. Contoh misalnya ketika ada hadis yang mengatakan, riwayat Muslim ini ya, dari Anas bin Malik ya, siapa yang ingin rezekinya dilapangkan Allah atau ingin usianya dipanjangkan, maka hendaklah ia menyambung silaturahim, relation. Jadi silaturahmi itu, membangun jaringan itu, di hadis ini ada dua ya. Kita lapang rezekinya, berarti kan bisnisnya lancar. Dan yang kedua, usia dipanjangkan. Berarti secara kesehatan, spiritual maupun jasmani rohaninya kita terjaga. Karena memang banyak teman itu kan membuat kita nyaman, ya nggak sih? Ya, kayaknya ini tadi long term relationship based on loyalty ya. Membangun loyalitas dari itu. Nah, itu tadi yang 4 ya. Dan ada lagi satu namanya soul share. Jadi ini bicara tentang soul, jiwa. Kalau ini adalah generous atau dermawan. Jadi kedermawanan kita. Itu ada honesty, sincere, profesional. Ini bicara tentang kedermawanan, lebih mendasar, lebih ke karakter ya. Ini hasilnya nanti goodwill relations management. Jadi ada manajemen dengan goodwill apa ya, kualitas ini ya. Dan nanti hasilnya adalah trusty customer. Kalau tadi loyal, dengan tambahan
soul share ini, dengan kedermawanan kita ini nanti melahirkan trusty customer. Jadi konsumen yang percaya penuh. Bahkan ada satu hadis ini kayaknya menarik juga sih buat renungan kita ya. Bukhari, ya, hadis riwayat dari Bukhari dari Jabir radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah pernah bersabda, pedagang yang baik adalah pedagang yang mudah dalam membeli dan mudah dalam menjual. Mungkin dia bukan orang yang sulit ya, bukan pedagang yang sulit. Memudahkan orang lain kan akan dimudahkan gitu. Ini ada beberapa poin ya, sebenarnya kalau mau dibahas sih banyak sekali ya. Ada kisah yang mengatakan Muhammad telah melakukan transaksi dagang dan menawarkan sebuah kain pelana dan sebuah bejana untuk minum. Nabi Muhammad bersabda, siapa yang ingin membeli kain dan pelana, bejana air minum? Seorang laki-laki menawarnya dengan 1 dirham dan Muhammad menanyakan, apakah ada yang hendak menawar dengan harga yang lebih tinggi? Seorang lagi menawar dengan harga 2 dirham dan Muhammad pun menjual pada orang itu. Ini hadis Tirmizi, Abu Daud, Ibnu Majah dari Anas. Ini bukti bahwa ya dalam bisnis seperti ini tuh wajar. Ini kan kayak lelang ya. Mau nawar lebih mahal, diberikan yang lebih mahal. Ini bisa menjadi dasar. Oke, terus sampai mana tadi? Soul share. Nah, bab 5-nya. Jadi sampai mana sih? Oh, yang soul share tadi belum tak bahas ya. Yang membangun sikap kedermawanan itu landasannya adalah jujur. Landasan pertama jujur. Jadi seorang pedagang harus jujur. Dia nggak ada yang disembunyiin, nggak ada dusta di antara pedagang dan pembelinya gitu. Kemudian ikhlas. Ya. Ikhlas ini tentu maksudnya lepas ya. Dia ikhlas itu dari kata sebenarnya tulus ya. Karena ikhlas itu kan mukhlis itu murni ya, ikhlas. Kemudian profesional ya, selain ikhlas dia profesional. Jadi dia ya kalau dia harus kompeten. Seorang pedagang itu mestinya dia kompeten. Ada hadis yang dari rawinya siapa nih? Nabi Muhammad bersabda, yang terbaik dari kalian adalah yang tidak mengabaikan dunia demi mengejar hari akhir, atau yang mengejar hari akhir demi dunia dan tidak menjadi beban bagi orang lain. Menarik ya. Jadi ketika diingatkan untuk tidak melupakan dunia untuk akhirat atau tidak melupakan akhirat untuk dunia, Rasulullah menutupnya dengan hendaklah tidak menjadi beban orang lain. Dahsyat ini. Selama kita masih jadi beban, ada sesuatu. Jadi kita harus mandiri. Kemudian silaturahim. Tadi apa? Jujur ya. Jujur, lalu tadi ada unsur ikhlasnya dalam kejujuran kita ya. Lalu profesional, lalu silaturahim. Silaturahim berarti kita membangun jaringan. Lalu murah hati. Ya, murah hati ini berarti gampang memudahkan orang lain gitu ya. Jadi akhirnya mendapatkan kesetiaan dari pelanggan. Ya. Dan hasilnya adalah diharapkan sampai di trusty customer. Nah, pada soul marketing tadi itu ada tadi apa? Jujur, ikhlas, profesional, silaturahim. Pada ujungnya adalah murah hati. Murah hati ini luar biasa ya. Jadi itu hasil dari jujur, ikhlas, profesional, dan silaturahim. Teman-teman sekalian, walaupun bukan pedagang, mungkin masih sekolah, mungkin masih kuliah, atau mungkin kerja kantoran, atau mungkin jadi karyawan, ngebangun jujur, ikhlas, profesional, dan silaturahim ini akhirnya menghasilkan murah hati ini dapat dicoba kita turunkan. Pasti akan merasakan hidup lebih mudah. Pokoknya yang ada di kepala kita intinya itu, jangan kejebak pada ukuran-ukuran yang dinisbatkan orang pada kita, tapi kita membuat ukuran versi kita. Bagaimana kita mengevaluasi tingkat kejujuran kita, tingkat keikhlasan kita, tingkat profesional kita, silaturahim kita jalan apa enggak. Di KPI aja, dibikin dibikin tenggat gitu ya. Kira-kira gue silaturahim sama berapa orang hari ini? Kira-kira gue cukup profesional enggak? Ya kayak kalau enggak, kira-kira yang sebelah mana yang harus saya perbaiki?
Kalau jujur, kira-kira gue selama ini gue ngomong jangan-jangan nggak jujur sama diri sendiri ya. Ini harus dipoles ya. Memang ujungnya sebenarnya ikhlas sih. Kalau ikhlas itu dahsyat sih. Kalau udah ikhlas itu mati kemana-mana. Orang ikhlas itu kadang-kadang dia terlihat sombong. Dia mengatakan sesuatu yang tentang apa yang dia raih gitu. Tapi dengan keikhlasan akan nampak kata-kata yang dia sampaikan itu kata-kata yang jadi biasa gitu. Padahal sebenarnya kalau itu disampaikan oleh orang yang punya penyakit hati akan nampak keangkuhannya. Tapi dengan keikhlasan, karena ikhlasan ini kan dapur ya, ini dapurnya spiritual kita. Oke, tadi kan soul marketing. Tadi soul share. Nah, kalau soul marketingnya itu berarti yang tadi itu ya. Nah, soul marketing ini puncaknya. Ujung-ujungnya adalah soul marketing. Bagaimana melayani, bagaimana menjual dengan soul, dengan jiwanya. Ini ada beberapa poin ya, beberapa poin dan parameter yang bagaimana basisnya adalah profesionalisme. Rasulullah bersabda, apabila amanat disia-siakan maka tunggulah kehancurannya. Berkata seorang, bagaimana caranya menyia-nyiakan amanat ya Rasulullah? Berkata Nabi, apabila diserahkan suatu pekerjaan pada bukan ahlinya maka tunggulah kehancurannya. Hadis riwayat Bukhari. Lalu ada Allah berfirman dalam surat Al-Isra, janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak memiliki pengetahuan tentangnya. Al-Isra ayat 36. Hadis dan ayat ini kan bisa menggambarkan bangunan profesionalisme itu dibangun dari pertama memahami kadar kita, memahami batasan dan kemampuan kita. Karena itu kalau diserahkan pada yang bukan ahlinya, ya hancur gitu. Karena itu profesional kan, semua punya kapasitas masing-masing. Tapi ya, ini ukuran lagi, jangan kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Jadi perlunya ilmu atas segalanya. Jadi kalau kita mau lanjut, mau jalan, pastikan punya dalih, punya dasar yang ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan. Begitu ceritanya. Rasanya itu udah cukup inilah ya. Ya pokoknya gambaran besarnya itu di halaman 8 sebenarnya udah cukup ini nih. Ada gambaran ini, dia cukup sangat menggambarkan nih the marketing Muhammad, skema marketing Muhammad. Dan ini bisa menjadi bahan renungan teman-teman yang masuk ke dunia usaha. Dan ya kalau yang belum punya usaha pun nggak ada masalah, karena ini membangun dasar dari profesionalisme. Dan kan marketing itu sebenarnya apa aja kan, jualan itu menurut saya dasar dari sebuah pekerjaan itu kan bagaimana kita menjual ide, menjual produk sama. Nanti bagaimana cara menjual cara Rasulullah dijelaskan dalam buku ini dengan cara yang sangat tartil dan ilmiah, sistematis ya, oleh Thorik Gunara dan Utus Sardiono Sudibyo. Ya, terima kasih. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.